Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang adaptasi. Nah, materi pada kali ini yaitu tentang adaptasi atau penyesuaian diri hewan dan tumbuhan terhadap lingkungan. Ya, kita hari ini fokus pada hewan dan tumbuhan ya. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Adaptasi. Apa itu adaptasi? Dan apa tujuan dan fungsinya? Ya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan tujuan dan fungsinya adalah 1. Menghindari kepunahan. 2. Memperoleh makanan. 3. Menghindari serangan musuh. 4. Bertahan hidup dari kondisi sekitar atau habitat yang ekstrim. Ya, ini dia pengertian dan tujuan fungsi dari adaptasi. Kemudian apa macam-macam adaptasi yang kita kenal ya? Ada adaptasi morfologi atau penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi atau penyesuaian fungsi alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Dan ada adaptasi tingkah laku atau penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Jadi ada 3 ya kalau diklasifikasikan dalam adaptasi ini. Nah, yang pertama adaptasi morfologi pada hewan. Kalau dilihat dari jenis atau bentuk mulutnya terbagi menjadi beberapa jenis ya atau kategori. Yang pertama ada bentuk mulut penggigit dan pengunyah seperti belalang. Kemudian ada penusuk dan pengisap, contohnya nyamuk. Ada penjilat, yaitu kupu-kupu ya, untuk mengambil nektar yang ada di dalam bunga. Selanjutnya, bentuk paruh. Yang pertama ada bentuk paruh pemakan ikan. Ciri-cirinya paruhnya panjang dan bergantung besar di bagian bawahnya. Nah, ini ya ada contohnya yaitu burung pelikan. Selanjutnya ada pemakan daging. Ciri-cirinya paruhnya tajam, kuat, runcing dan bengkok. Nah, ini seperti burung elang. 3. Ada pengisap madu. Paruhnya kecil, runcing dan panjang. Contohnya yang ada di gambar ini adalah burung kolibri. Oke. Yang keempat, pemakan biji. Nah, ini paruhnya pendek, tebal dan runcing. Contohnya burung pipit. Kelima, pengisap serangga. Paruhnya runcing dan panjang. Nah, ini contohnya adalah burung pelatuk. Jadi untuk memudahkan mematuk di pohon ya, makanya runcing dan panjang. Ya, ini beberapa contoh atau kategori adaptasi morfologi pada hewan. Dilihat dari bentuk paruhnya. Selanjutnya dari bentuk kaki. Ada kaki petengger, jari kaki panjang dan datar. Contohnya burung kakak tua, burung nuri, ya seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya ada kaki perenang. Nah, ini dia. Ada selaput ya pada kakinya supaya mudah untuk berenang dan berjalan di lumpur.
Contoh hewannya bebek dan angsa. 3. Ada kaki pengais, memiliki 3 jari ke depan dan 1 ke belakang. Ya, seperti pada ayam ya, untuk mencari makan. Selanjutnya ada kaki pemanjat. Nah, ini memiliki 2 jari di depan dan 2 jari di belakang. Contohnya pada burung pelatuk, supaya mudah memanjat di pohon. Next, ada kaki pencengkram, memiliki jari yang pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar yang kuat. Ini contohnya adalah burung elang, supaya mudah mencengkram mangsanya. Begitu ya. Lanjut kita ke bentuk gigi. Ada pemakan daging. Ya, ini sebenarnya tidak melulu atau tidak selalu pemakan daging, kemudian nanti ada pemakan tumbuhan dan pemakan segala ya. Ini hanya untuk memudahkan saja, seperti yang ada di contoh yang ada gambarnya ini. Ada pemakan daging atau kita sebut karnivora ya. Memiliki taring yang tajam seperti harimau, buaya. Ya, ini pada gambar ya, ada harimau dan buaya. Selanjutnya pemakan tumbuhan atau herbivora, memiliki gigi seri yang tajam dan geraham yang bergelombang seperti kuda dan sapi. Lanjut pemakan segala atau omnivora, memiliki gigi seri, taring dan geraham, contohnya kera. Nah, jangan lupa juga ini ada materi IPA juga ya, materi pada pertemuan yang lain, karnivora, herbivora, dan omnivora. Diingat-ingat kembali ya. Nah, selanjutnya ada adaptasi morfologi pada tumbuhan. Yang pertama adalah xerophyte. Ini adalah adaptasi tumbuhan yang tumbuh di lingkungan kering. Ciri-cirinya berdaun kecil, tidak berdaun, dan bisa mengalami modifikasi menjadi duri. Batangnya dilapisi lilin yang tebal, berakar panjang. Contohnya adalah kaktus lidah buaya. Selanjutnya hidrofit, yang hidup di lingkungan atau tempat berair. Contohnya teratai dan enceng gondok. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan hidrofit ini berdaun lebar dan tipis, memiliki banyak stomata. Selanjutnya higrofit. Ini tumbuhan yang hidup di tempat atau lingkungan lembab. Ciri-cirinya berdaun lebar dan tipis, memiliki banyak stomata, tangkainya panjang. Contohnya paku dan lumut. Oke, lanjut. Ada halofit, lingkungan dengan kadar garam tinggi seperti pantai dan laut. Ya. Jadi tumbuhannya tinggal di lingkungan tersebut. Ciri-cirinya memiliki akar yang kuat dan panjang untuk menyerap air yang jauh di dalam tanah. Disebut juga akar napas. Contohnya adalah bakau. Selanjutnya adalah tumbuhan insektivora atau pemakan serangga. Ciri-cirinya daun berbentuk piala dengan permukaan dalam yang licin. Contohnya adalah kantung semar dan Venus. Ini kantung semar dan ini Venus ya. Jadi ini tumbuhannya bisa untuk memakan serangga dengan ada stimulus atau rangsangan-rangsangan tertentu ya. Nah, adaptasi fisiologi pada hewan. Kita masuk ke adaptasi fisiologi. Pertama ada unta, bertahan hidup di gurun dalam waktu yang lama dengan menyimpan cadangan air di punuk ya. Makanya punuknya itu tinggi atau punuknya itu besar. Selanjutnya, penguin memiliki lapisan lemak yang tebal untuk bertahan di daerah dingin. Yang ketiga, ikan air tawar. Nah, pada ikan air tawar ini sedikit minum air ya, tetapi banyak mengeluarkan urin karena cairan tubuhnya itu banyak. Selanjutnya ada ikan air laut, hidup di lingkungan berkadar garam tinggi, banyak minumnya, tetapi sedikit mengeluarkan urin ya. Banyak minumnya, tetapi sedikit mengeluarkan urin.
Oke, ini ada beberapa contoh ya, tadi adaptasi fisiologi pada hewan. Selanjutnya kita masuk ke adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Pertama ada bunga Rafflesia, mengeluarkan zat yang berbau busuk untuk menarik serangga. Ini terkenal juga ya, bunga Rafflesia arnoldi. Selanjutnya ada kantung semar, mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga. Ya. Lanjut, kita ke adaptasi tingkah laku pada hewan. Pertama, ada cicak. Nah, ini dikenal dengan autotomi atau memutuskan ekor saat diganggu oleh musuhnya. Ya, jadi kalau anak-anak pernah menjumpai di dinding ada cicak, ketika mencoba dibuang ya atau didorong, diganggu dengan sapu misalnya oleh kita, biasanya ekornya akan putus ya. Gitu, itu namanya autotomi. Selanjutnya ada bunglon yang dikenal dengan mimikri ya. Adaptasi tingkah lakunya dikenal dengan mimikri atau mengubah warna kulit menyerupai tempat yang dihinggapi. Nah, ini yang ada pada gambar. Ketika dia menghinggapi di daun yang warna hijau, tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau seperti daun yang dihinggapi. Jangan tertukar antara autotomi dan mimikri ya. Autotomi itu pada cicak, mimikri pada bunglon. Lanjut, ada kelelawar atau ekolokasi. Ya, kelelawar ini memiliki adaptasi tingkah laku dikenal dengan nama ekolokasi atau memantulkan bunyi untuk mengetahui kondisi sekitar. Nah, biasanya ini untuk mencari mangsa ya. Begitu. Selanjutnya ada beruang kutub. Nah, dalam beruang kutub ini, pada beruang kutub itu dikenal dengan hibernasi, yaitu tidur terlelap pada musim dingin untuk bertahan hidup. Ya. Jadi dalam waktu tertentu, beruang kutub ini hibernasi, tidur terlelap untuk bertahan hidup di kondisi yang dingin. Selanjutnya ada beberapa jenis tupai itu mengalami estivasi atau tidur khusus pada musim panas untuk bertahan hidup. Jadi kalau dalam beruang kutub atau pada beruang kutub ada hibernasi, tetapi pada tupai itu ada estivasi. Ya. Selanjutnya ada paus, menyembul ke permukaan untuk mengambil udara. Nah, selanjutnya ada cumi-cumi. Nah, ini dia ya. Mengeluarkan tinta atau cairan hitam ketika ada bahaya yang mengancam. Kedelapan, ada walang sangit. Adaptasinya adalah mengeluarkan bau untuk menghindari musuh. Selanjutnya pada kerbau. Nah, pada musim kemarau, kerbau itu mencari kubangan lumpur ya untuk menghindari dehidrasi. Dehidrasi itu artinya adalah kehilangan atau kekurangan cairan. Ya, jadi kerbau untuk menghindari kekurangan cairan itu berkubang di lumpur ya pada musim kemarau. Selanjutnya ada kumbang badak. Nah, ini pura-pura mati untuk mengelabui musuhnya. Jadi lucu ya. Jadi pura-pura mati begitu. Nah, selanjutnya ada kalajengking, lebah. Seperti yang ada pada gambar, ini adalah mengeluarkan sengat untuk bertahan hidup. Ya. Seperti itu adaptasi tingkah laku pada hewan. Ada juga adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Kita contohkan yang pertama, putri malu, yaitu mengatupkan daunnya apabila disentuh, dan pohon jati pada musim kemarau itu menggugurkan daunnya. Ya, ini adaptasi tingkah laku. Baik, tidak panjang lebar ya untuk materi pada kali ini. Ini rangkuman, jadi anak-anak bisa menambahnya dengan materi dari sumber yang lain, dari buku maupun modul yang lain. Ingat, materi belajar itu tidak hanya dari satu buku atau dari satu sumber, tetapi beragam sumber. Tetap semangat untuk belajar, jangan lupa tetap berdoa. Semoga selalu diberi kemudahan dalam
mencari ilmu, dalam menuntut ilmu, dan insya Allah semoga berkah ya. Dan Ustadz ingatkan, materi-materi yang ada pada rangkuman ini silahkan sambil melihat videonya, sambil menulis di buku tulis. Supaya apa? Supaya materinya bisa tetap terekam, supaya kalian bisa dengan mudah mempelajarinya. Jadi tidak selalu menonton video ini, bisa juga dengan membaca di buku ketika kalian sudah menulis. Begitu ya. Terima kasih dari Ustadz atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.